Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdiri. Kita memulai pelajaran ini dengan doa. Dibawakan oleh siapa yang mau berdoa? Isa. Siapa? Isa. Oh ya, mari Isa, silakan. Kita berdoa teman-teman adalah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Bunda Maria, sekarang kami mau belajar. Jaga kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Nisa. Silakan duduk. Baik, sebelum duduk, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, Fira, oke, Fira, mari. Lagu Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Fira. Silakan duduk. Baik, silakan duduk semua. Ibu absen dulu ketua kelas. Siapa yang tidak hadir? Petro, Ayu, Petro. Siapa? Ayu, Ayu. Siapa lagi? baik. Dionysius. Oke, baik. Baik, sekarang ibu ingin bertanya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Itu kita belajar tentang apa? Ya, Nina, bertangan. Sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. Jadi minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Baik, hari ini kita juga akan belajar tentang PKN, sejarah kelahiran Pancasila. Tapi kita belajar hari ini dengan cara yang lain. Hari ini kita ada permainan. Siapa yang suka dengan permainan? Siapa yang senang ada permainan? Angkat tangan. Ya, jadi hari ini kita belajar PKN itu ada permainan. Permainan itu kita bermain seperti komputer. Jadi hari ini kita jadi komputer. Ada yang namanya kita berpikir komputasional. Berarti kita berpikir seperti komputer. Pasti anak-anak bilang bisa, kok tidak kita berpikir seperti komputer? Bisa. Jadi hari ini kita mau bermain sambil belajar. Jadi kita hari ini kita berpikir, kita bermain sambil berpikir. Kira-kira komputer itu seperti apa? Kira-kira kita berpikir seperti komputer. Dari baik. Hari ini kita belajar sejarah kelahiran Pancasila dengan metode coding. Dengan metode coding. Itu yang tadi Ibu bilang. Kita berpikir seperti
komputer. Dalam coding itu ada yang namanya abstrak. Namanya abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu kita hanya ambil bagian yang penting saja. Kita hanya ambil bagian-bagian yang penting. Misalnya kita punya dalam sejarah kelahiran Pancasila ini ceritanya panjang sekali. Tapi kita hanya ambil yang inti. Kita ambil yang inti saja, yang paling penting di dalam sejarah kelahiran Pancasila. Misalnya tanggal-tanggal yang penting saja, tokoh-tokoh yang penting saja. Jadi itu yang nanti sebentar ada dalam permainan. Ada dalam permainan abstrak. Baik. Sekarang Ibu akan bertanya. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Mengapa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara? Ini minggu lalu kita sudah belajar. Mengapa negara Indonesia di dalam sejarah kelahiran Pancasila? Ya, bagaimana? Ya, supaya bangsa Indonesia ini kuat. Ada lagi? Jadi sama seperti sebuah rumah, sebelum kita buat rumah itu, kita harus mempunyai dasar supaya rumah itu kuat, kokoh. Sama juga dengan bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia ini menjadi satu negara, dia harus punya satu dasar supaya negara ini kuat, negara ini tidak terpecah belah. Negara kita, negara Indonesia ini kuat dan tidak terpecah belah. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat bagaimana sejarah kelahiran Pancasila itu? Ceritakan secara singkat. Pertama-tama itu bagaimana dulu? Sehingga baru Indonesia ini merdeka. Ada yang masih ingat? Yang pertama itu bagaimana? Yang pertama itu, ada yang masih ingat? Negara dijajah oleh siapa dulu? Negara Belanda. Dan Indonesia itu dijajah oleh Belanda beratus-ratus tahun lamanya. Terlalu amat lama sekali. Jadi Belanda ini dia jajah Indonesia. Wah, kita Indonesia ini dijajah. Lalu Belanda ini kalah oleh Jepang. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang kalah oleh oleh negara-negara sekutu. Lalu Jepang sudah tidak bisa lagi. Nah, Jepang minta tolong kepada Indonesia. Pada saat itu juga Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang itu dijajah Indonesia. Sementara Indonesia dijajah Jepang, Jepang juga kalah oleh negara sekutu. Dia sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka Jepang minta tolong kepada Indonesia. Dan saat dia meminta tolong kepada Indonesia, Jepang berjanji. Jepang apa? Berjanji. Dia berjanji kepada negara Indonesia. Siapa yang masih ingat? Dia janji apa saja kepada Indonesia? Ya. Janji supaya Indonesia Jepang ibaratkan ya. Tepuk salut untuk Ariel dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi pada waktu itu ada satu Perdana Menteri Jepang. Namanya Jenderal Koiso. Namanya siapa? Jenderal Koiso.
dia berjanji kepada negara Indonesia, kalau kepada bangsa Indonesia, kalau Indonesia bantu Jepang, maka Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada siapa? Indonesia. Kepada Indonesia. Yang kedua, dia berjanji akan mengibarkan bendera Indonesia di kantor kan? Nanti selama ini kita punya bendera itu tidak dikibarkan toh. Jadi dia minta kalau Indonesia bantu Jepang, dia berjanji kita punya bendera akan dikibarkan. Lalu satu lagi, dia berjanji bahwa bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai bahasa resmi. Ya. Lalu setelah itu, mereka membentuk yang namanya BPU PKI. Mereka membentuk BPU PKI. Pada tanggal berapa? Tanggal 29 April 1945. Jadi BPU PKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Lalu mereka mulai melakukan sidang. Pada tanggal berapa mereka sidang pertama? Pada tanggal berapa? 29. Siapa yang masih ingat? Saya. Ya. 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Iya, 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada saat sidang itu ada 3 tokoh perumusan Pancasila. Kira-kira siapa yang masih ingat 3 tokoh ini? Ya, Evan. Ya, ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal berapa? 29 Mei. Supomo tanggal 31 Mei. Soekarno pada tanggal 1 Juni. 1 Juni. Maka dari 3 tokoh ini, siapa punya yang Insinyur Soekarno ini ya merumuskan Pancasila. Pada tanggal berapa? Ya, Tanggal 1 Juni. pada tanggal 1 Juni. Baik, ternyata anak-anak masih ingat. Nah, kalau anak-anak masih ingat, sekarang kalian sudah duduk ke kelompok toh? Nah, ada yang namanya permainan coding. Permainan apa ini? Coding. Kita berpikir seperti komputer. Jadi dalam coding itu berpikir komputasional berarti berpikir seperti komputer. Nah, prinsip kita pakai prinsip abstrak. Prinsip apa? Abstrak. Jadi kita belajar memecahkan masalah langkah demi langkah. Tapi kita tidak mau pusing, ceritanya terlalu panjang. Nah, kita ambil saja yang penting-penting. Ini yang dipunya nama abstrak. Ambil yang penting. Dari informasi-informasi yang kita dapat, yang tidak penting kita abaikan. Yang tidak penting kita abaikan. Kita ambil saja inti atau yang penting-penting saja. Baik, Ibu ada punya kartu di sini. Sudah duduk per kelompok? Sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cara bermainnya begini. Nanti Ibu bagi kartu ini ke sini, ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 membaca, kelompok 2, kelompok 3 kita mendengarkan. Ya, kita dengar. Jadi setelah kita dengar, siapa yang tahu boleh angkat tangan. Entah dari kelompok 2 atau kelompok 3. Yang tahu langsung. Saya, Bu. Nah, kelompok 1 baca. Kelompok 2, kelompok 3 dengar dan jawab. Sama juga. Setelah kelompok 1
Kelompok 2 baca, kelompok 1 dan kelompok 3 dengar dan menjawab. Siapa cepat dia jadi pemenang. Dan siapa yang jawab paling banyak benar, dia menjadi pemenang. Baik, sebelum kita bermain ini, prinsip abstrak ini ada kartu. Di dalam kartu itu ada instruksi, ada petunjuk-petunjuk. Jadi kita menjawab dari petunjuk itu. Ingat, kita mengabaikan yang tidak penting. Informasi yang paling penting itu kita pakai. Sudah? Sudah. Jadi kalau misalnya petunjuknya panjang sekali, ambil dia punya inti saja. Baik, sebelum kita bermain, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu tepuk tangan. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, bertepuk tangan. Sekali lagi, bertepuk tangan. Maju satu langkah, bertepuk tangan. Sekali lagi, bertepuk tangan. Mundur 2 langkah, bertepuk tangan. Sekali lagi, bertepuk tangan. Utara badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Ya, baik, silakan duduk. Ibu bagi kartu. Baca. Kelompok 2, bukan di sini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang tahu langsung angkat tangan. Siapa cepat? Nah, ini judulnya Siapakah Aku? Ya. Ini kelompok 2. Ya. Siapa yang tahu langsung angkat tangan. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan baca. Ya, dari kelompok 1 silakan baca. Ya, kelompok 2, halo. Kelompok 2, kelompok 3 perhatikan ya. Ya, siapa yang tahu langsung angkat tangan. Cepat. Siapa yang tahu langsung angkat tangan. Silakan. Aku adalah Perdana Menteri Jepang. Dengar itu. Usahakan dengar. Ya, aku adalah Perdana Menteri Jepang. Ya. Aku berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Aku seorang jenderal. Siapakah aku? Ya. Ya. Koiso. Siapa? Jenderal Koi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan. Kedua. Evan. Aku menyampaikan dasar negara dengan suara. Aku menyampaikan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Terus namaku diawali huruf S. Ya. Ya, siapa? Ya. Insinyur Soekarno. Siapa? Insinyur Soekarno. Ini pada tanggal 31 Mei. Siapa lahir? Ya. Supomo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa lagi? Kelompok ini juga siap menjawab. Ya. Selamat. Aku menyampaikan pidato tentang dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Ya. Namaku diawali S. Ya. Dan aku seorang ahli hukum. Siapakah? Siapakah aku? Ya. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama siapa? Soekarno. Siapa? Supomo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok
sampai tanggal 1 Juni Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Lanjut. 1945 membahas dasar negara siapakah aku. Membahas dasar negara siapakah aku? Ya, siapa? Ya. Belum tepat. Siapa? Ya. BPUPKI. Tepuk salut. Salut. Ya, siapa lagi? Nina, bangun. Aku seorang tokoh yang pertama kali mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya. Namaku diawali huruf S dan terkenal sebagai proklamator di Indonesia. Siapa aku? Siapa? Insinyur Soekarno. Tepuk salut. Salut. Ya. Aku menyampaikan usul Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945. Ingat, 31 Mei. Namaku diawali huruf S. Ya. Siapa? Supomo. Supomo. Tepuk salut. Kelompok 3. Aku adalah rakyat Ya, siapa? Pancasila. Ya, tepuk salut. Ya, berikut. Bangun. Aku menggantikan BPUPKI. Aku menggantikan BPUPKI. Ketuaku Insinyur Soekarno. Ketuanya Insinyur Soekarno. Dalam bahasa Jepang. Ya. Namaku Dokuritsu Junbi Inkai. Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau yang tadi pertama Dokuritsu Junbi Kosakai, sekarang Inkai. Siapakah aku? BPUPKI. Ya. Inkai. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Aku dibentuk oleh BPUPKI untuk menyusun naskah tentang UUD 1945. Ya, terus Jumlah anggotaku sama dengan jumlah hari dalam seminggu ditambah Jumlah. siapa aku. siapa? 9. Tepuk salut. Sudah. Jadi ini yang namanya permainan abstrak. Kita mengambil yang penting, abaikan yang tidak penting. Jadi ada informasi panjang sekali, abaikan yang tidak penting. Kita ambil saja yang intinya saja, misalnya tanggal atau nama tokoh atau nama tempat. Baik. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak senang? Senang? Siapa yang senang? Saya. Ya. Coba satu orang kasih alasan kenapa senang. Roman. Senang karena Senang karena suka menjawab. suka menjawab. Oh, berarti karena kita bertanya jawab. Senang karena kita bertanya jawab. Baik. Kalau begitu, pelajaran kita hari ini tentang sejarah kelahiran Pancasila dalam permainan berpikir komputasional dalam abstrak selesai. Jadi sekarang Ibu ingin memberikan kita kesimpulan bahwa kita belajar coding dan berpikir komputasional itu supaya kita punya otak ini terlatih, lalu kita dapat memecahkan masalah. Dalam prinsip abstrak ada informasi yang panjang sekali. Misalnya kita lihat yang sejarah kelahiran Pancasila, baca di buku itu terlalu panjang. Kita ambil saja yang penting.
misalnya tanggal nama tokoh dan nama tempat. Itu saja yang kita perlu. Dari yang panjang-panjang kita hanya ambil yang penting saja. Itu yang namanya prinsip abstrak. Jadi kita memilih informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Baik. Jadi minggu depan kita belajar tentang PKN, khususnya pelajaran tentang nilai-nilai dasar pada negara Indonesia. Baik, pelajaran kita pada hari ini selesai. Sekarang minggu depan belajar tentang dasar negara Indonesia ya. Ya. Baik. Mari kita menutup pelajaran ini dengan berdoa bersama. Siapa yang pimpin? Ya. Siapa? Bisa. Ya. Ellen Bano yang pimpin. Tangan ke atas ya. Mengaitkan lalu tangan ke atas. Siap semua berdiri yang sopan. Ya.